Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavianus, Prodi Teknik Sipil, Angkatan 19, kelas C. Di sini saya akan membahas atau kembali mereview materi pendidikan kewarganegaraan. Ada 4 pokok bahasan yang saya akan bahas, yaitu yang pertama, negara, demokrasi di Indonesia, integrasi, geopolitik, atau wawasan Nusantara. Oke, langsung saya ke pokok pembahasan. Oke, materi yang pertama itu adalah negara. Apa sih itu negara dan bagaimana pembentuk dari negara itu dan bagaimana sih bentuk-bentuk negara itu? Di sini saya akan menjelaskan pengertian negara. Nah, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berdiam atau berkediaman di wilayah tertentu. Itu menurut oleh Georgi Jelinek. Sedangkan menurut J.H. Logeman, dia mengungkapkan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan sesuatu berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja di dalam masyarakat. Nah, adapun unsur-unsur pembentuk negara itu ada 2, yaitu konstitutif dan deklaratif. Nah, konstitutif itu terdiri atas 3, yaitu rakyat, wilayah, penguasa yang berdaulat. Sedangkan deklaratif itu ada 1, yaitu pengakuan dari negara lain. Unsur pembentuk negara ini dikemukakan di Konvensi Montevideo, Uruguay pada tahun 1993. Nah, bagaimana sih bentuk dari negara itu? Bentuk negara ada 2, yaitu negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat atau federasi. Nah, apa sih yaitu negara kesatuan? Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal atau negara yang hanya berdiri satu negara saja. Tidak terdapat negara dalam suatu negara. Salah satu negara yang menganut negara kesatuan atau unitaris ini adalah bangsa Indonesia. Nah, dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan itu dapat dilaksanakan dengan 2 alternatif sistem, yaitu yang pertama, sistem desentralisasi. Nah, di mana daerah-daerah diberikan keluasan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi. Sedangkan yang kedua itu sistem sentralisasi, di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang mengangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. Nah, kemudian bentuk negara yang kedua yaitu negara serikat atau federasi. Negara serikat ini merupakan gabungan dari beberapa kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara. Salah satu negara yang menganut negara serikat atau federasi ini adalah Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat mempunyai 50 negara bagian dan 1 distrik. Kedua yaitu demokrasi di Indonesia. Kemudian sebelum saya lanjut, saya akan membahas dulu apa itu demokrasi. Nah, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Nah, jadi demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, kemudian demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi yang ada di Indonesia itu biasa disebut dengan demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, karena
dalam demokrasi Pancasila, sistem perorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Nah, keuniversalan cita-cita demokrasi itu dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Demokrasi Pancasila itu sudah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan sila keempat Pancasila, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian bagaimana sih pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Sejak merdeka, bangsa Indonesia sudah 3 kali melaksanakan atau 3 kali mengganti demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi liberal, kemudian demokrasi terpemimpin, dan demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi liberal ini itu dimulai pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, demokrasi liberal ini sering disebut dengan demokrasi parlementer. Kemudian demokrasi yang kedua itu adalah demokrasi terpemimpin, itu dimulai pada tahun 1959 sampai 1966. Nah, demokrasi terpemimpin atau demokrasi terkelola itu keputusan seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Nah, sedangkan demokrasi Pancasila yang kita kenal sampai sekarang ini dan masih berlaku sampai saat ini itu dimulai pada tahun 1966 sampai sekarang. Nah, demokrasi Pancasila itu merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang saya bahas itu adalah integrasi nasional. Nah, integrasi nasional berasal dari 2 kata, yakni integrasi dan nasional. Nah, integrasi ini berasal dari bahasa Inggris integrate, yang memiliki arti menyatukan, padu, atau mempersatukan atau menggabungkan. Nah, integrasi nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, seberapa penting sih integrasi nasional ini bagi bangsa Indonesia? Nah, integrasi nasional sangat penting karena untuk diwujudkannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Nah, selain itu integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Sebab kita ketahui bahwa Indonesia ini berbeda-beda suku, agama, ras, bahkan budaya. Kemudian materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu geopolitik dan wawasan Nusantara. Nah, apa itu geopolitik? Geopolitik dapat diartikan sebagai kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Kemudian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan Nusantara dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan atau tinjauan atau penglihatan indrawi.
Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang atau meninjau atau melihat. Nah, adapun pengertian wawancara secara umum yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, wilayah, negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang dimana meliputi darat, lautan, udara di atas sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, wawasan berarti pulau atau cara pandang atau cara melihat. Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Sekian pembahasan review kembali materi kewarganegaraan dari saya. Sekian dan terima kasih.